Mengapa kita membutuhkan Roh Kudus sebagai guru private kita? Apa perbedaan menurut saudara kelas umum dengan kelas private? Kalau kita ingin kuliah di Amerika contohnya, dan kita sangat problem dalam bahasa Inggris, maka kita akan pergi ke sekolah khusus bahasa Inggris yang terkenal di Bandung. Dan biasanya ketika kita datang ke tempat itu, maka ada dua pilihan. Yang pertama kelas yang umum, yang kedua adalah kelas yang private. Kelas umum itu biasanya satu guru bisa berhadapan dengan 10, 20, atau 30 murid. Tapi kalau kelas private berarti 1 lawan 1, one on one. Nah pertanyaan saya, kalau saudara boleh memilih, saudara akan pilih yang mana? Tentu saudara akan memilih kelas private. Karena kelas private adalah kelas yang akan disesuaikan dengan level saudara. Kalau kelas umum, apa yang terjadi? Guru itu nggak akan pernah bisa cek satu-satu tingkat pengertian mereka. Akan dilepaskan satu pelajaran dan diharapkan semuanya bisa menangkapnya. Sekarang, yang saya akan masuk ke titik ini. Apa kelemahan saat kita belajar firman di kebaktian? Mungkin ini agak mengejutkan ya. Apa kelemahan saat kita belajar firman di kebaktian? Jawabannya adalah begini. Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-16, ternyata setiap kita punya level pengertian yang berbeda-beda. Makanya tidak heran, kalau saudara datang di satu kebaktian, di samping saudara sangat diberkati, sementara saudara ngerasa nggak diberkati. Sementara kita share di home, ada yang bilang gini, saya diberkati sekali, luar biasa. Tapi pertanyaannya, buat saudara bilang gini, itu mah biasa banget tuh, bahkan saya nggak ngerti. Nah itu sebabnya kelemahan kalau kita hanya belajar kebenaran dari kebaktian saja, maka level pengertian kita sangat beragam. Nah kalau pengajarannya itu pas dengan level pengertian saudara, itu saudara bisa tangkap. Tapi kalau misalnya pengertiannya belum sampai ke sana, pertanyaan saya, apakah saudara bisa menangkapnya? Saya ambil contoh. Pernahkah saudara membaca buku yang sangat terkenal yaitu Selamat Pagi Roh Kudus, tulisan dari Benny Hinn? Itu adalah buku yang sangat terkenal. Ambil contoh. Yang saya perhatikan adalah biasanya orang itu membaca buku itu lebih dari satu kali. Oke? Dan yang aneh ketika saudara baca lebih dari satu kali, contohnya pertama kali dibaca, terus 1 tahun kemudian atau berapa bulan kemudian, terus saudara baca lagi. Yang aneh, kesaksian orang-orang bilang begini, dulu kok kayaknya biasa saja ya. Tapi waktu saya baca kali ini, kok kayaknya bicara banyak sama saya ya. Pertanyaan saya, apakah bukunya yang berubah? Tidak. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah level pengertian saudara. Tujuan saya menyampaikan ini bukan berarti gini, kalau gitu gak usah datang kebaktian ya. Enggak juga. Cuma masalahnya yang saya ingin coba lepaskan adalah gini, saudara harus belajar dari Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Jangan cuma dari hamba-hamba Tuhan yang ada di mimbar-mimbar ini, tetapi saudara harus mulai belajar menjadikan Roh Kudus sebagai guru private saudara.